Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang masuk berapa orang? Itu empat. Oke, langsung saya mulai ya. Masih ingat kemarin materinya apa? Apa aja Bud itu? Bud yang pertama Zina, yang kedua Kodak itu apa? Yang ketiga Pamer. Yang keempat Curi merampok. pencuri, yang terakhir merampok. Nah, materi kita kali ini yaitu buat. Pernah dengar buat itu apa? Pernah dengar buat apa? Belum? Buat itu artinya pemberontak, pemberontakan. Nah, sebenarnya buat itu masuk di babnya hudud. Sebenarnya, oke, saya lanjutkan ya. Sebenarnya buat itu masuk di bab hudud. Nah, tapi tanggal tahun berapa itu buat itu dikeluarkan dari bab hudud dan dijadikan bab sendiri. Nah, buat itu artinya pemberontak. Kita akan membahas pada kali ini yaitu bab buat pemberontak. Sebabnya yang pertama itu pengertian, kemudian dasar hukum memerangi buat. Yang ketiga tindakan hukum terhadap pelaku buat. Yang keempat status hukum pelaku buat. Kemudian yang kelima hukum memerangi buat dan batasannya. Yang terakhir hikmah hukuman bagi pelaku buat. Nah, oke, yang pertama pengertian buat. Bisa tolong dibacakan, siapa yang mau membacakan? Arif. Ya, semua. Azama Syari mendefinisikan kata al-badu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-badu yang mempunyai arti melampaui batas perbuatan zalim dan menolak negara. Adapun buat dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Oke, terima kasih. Di Indonesia itu pemerintahannya bentuk apa? Presiden. Presiden ya tentunya. Nah, jadi inti dari buat itu jika ada sekelompok orang ataupun beberapa anggota kelompok yang yaitu ingin keluar ataupun menentang ataupun memberontak pemerintahan. Misal di Indonesia, udah pernah dengar belum? KKB. KB bu taunya. KKB, kelompok-kelompok bersenjata. Kemudian ada OPM. Udah pernah ya? OPM, organisasi Papua Merdeka. Terus ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kalau zaman dahulu itu ada 30 SPKI. Nganu sing kebir. Pondok TI. Oh iya itu termasuk. Nah, jadi itu kayak KKB OPM itu termasuk contoh dari pelaku buat di Indonesia. Saya lanjut dasar hukum memerangi buat. Nah, yang pertama bisa dikatakan sebagai pelaku buat jika ini ada 3 kriteria. Yang pertama memiliki kekuatan ataupun bersenjata. Nah, selain itu juga harus memiliki anggota ataupun memiliki pemimpin, juga memiliki
Ya, perekonomian. Ya, itu termasuk. Nah, karena mereka itu merasa ansos, merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah, merasa keterbelakangan. Jadi mereka itu tidak berkomitmen dengan pemerintah. Mereka itu ingin keluar dari pemerintahan, ingin memecahkan diri dari NKRI. Nah, jika ada, saya contohkan ini. Jika pelaku demo mahasiswa, apakah termasuk buat? Iya. Demo mahasiswa, demo guru, Ya. apakah termasuk? Kalau yang kenapa, kalau enggak kenapa? Yang dia siapa? Ada sengaja gara-gara Mungkin oke. Apakah demo mahasiswa termasuk pelaku buat? Kayaknya iya, Bu. Kayaknya. Kalau iya kenapa? Karena memiliki Karena pemikiran pemikiran berbeda. Nah gini sih. Jadi intinya buat demo itu bukan termasuk Pemerintahan. bukan termasuk buat karena yang pertama dia itu tidak punya pemimpin, nggak punya pemimpin. Beda dengan itu ya, beda dengan apa tuh bahasanya? Orang-orang yang panas-panas itu beda. Mereka juga tidak punya senjata. Kemudian Indonesia kan juga negara demokratis. Jadi pemerintah itu memang menyediakan warganya untuk demo, tapi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik. Beda dengan jika demonya itu secara rasa, secara kayak pokoknya yang tahu-tahu itu bukan termasuk pemerintahan. Dari baik-baik nggak di rumahnya loh. Bagi itu pun belum. Kan Kalau masih ulang pernah tahun, demo nggak? Aku tahu. Nganu. Apa? Demo BBM. mana ulang tahun loh. Ya kan itu kan permasalahan pemerintah yang kayak gitu. Jadi intinya, tapi yang demo itu bukan termasuk pelaku demo. Jadi nggak salah Bu ya. Enggak salah, emang demo itu nggak salah. Tapi jangan anarkis, harus baik-baik. Demo yuk kan yuk. Demo, emang masnya mau demo kenapa? Nganu fasilitas. Pasnya rusak. Iya. Pasnya nyolong, pakai bunga. Ya, benar. Di sini full day ya, sebenarnya Sabtu Minggu. Setuju. Bu tak kasih tahu. Sampai flower. Enggak, saya harus baik. Anak tarbiyah itu nggak ikut demo, nggak boleh demo anak tarbiyah. Bu berangkat sekolah dari satu besok sowok di dalam kayak kayak aku tok nunggu sekolah. Kan nggak macet. Bukan enggak macet. Paling jauh besok ke sekolah. Kalau mau yang gede. Mana mungkin paling kayak komiki. Emang di sini aja ya, gimana Moy? Iya, saya Ini Seragam itu Wajar Bu mangsa. Mangsa. Seribu. Ya kan di sini kecil. Tapi di mana-mana, misal teman saya yang dari Mansatu, manapun ya Malang ataupun Blitar, Mansatu, mana-mana itu pasti udah baik punya aman. Dan mereka itu di perkuliahan itu pasti unggul. Jadi kalian emang di sini tuh Unggul. emang di sini tuh harus sengsara dulu nanti. Kan udah berani paling jauh dulu. Ya. Mamane langsung deh, UI langsung ketemu enggak? UI. Ketemu terus ya. Ya kalau mereka punya bakat ya harus diterima dulu. Bakatnya di UI. Bakatnya di UI. Wah, kita ngomongin begini. Di Malang ada sih. ITB di Minang. Oke. Paling aja loh.
saat itu mereka tidak mau kembali ke pemerintahan yang benar, maka yang kedua harus dinasihati dan mengajak dalam kebaikan. Nah, jika dua ini belum mau kembali ke pemerintahan yang benar, maka yang ketiga mereka itu harus diberi ancaman. Beri ancaman itu misal dia itu minta waktu gitu ya, minta waktu untuk berpikir. Itu jika minta waktu untuk berpikir dengan baik-baik dan mereka mau kembali, maka boleh diberi waktu. Nah, jika mereka itu minta waktu hanya untuk mengulur-ulur, hanya untuk membuat strategi, misal, kan di KKB itu mereka itu sering menyerang warga sipil. Nah, itu masa-masa Indonesia itu nggak diberi waktu untuk berpikir. Jadi mereka langsung tindakan keempat, yaitu mereka diperangi. Kalau di KKB kan diserang oleh TNI Judi. Jadi orangnya itu TNI dan warga sipil. Diperangi sampai mereka mau kembali ke yang benar. Contohnya misal pada zaman Rasulullah. Dulu waktu zaman Rasulullah, setelah beliau wafat, siapa yang mengambil kekuasaan Islam? Jokowi. Khalifah kan? Yang pertama siapa khalifahnya? Kemudian mulai lagi deh. Nah, waktu itu zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak sekali kaum muslimin yang memberontak dengan cara keluar dari Islam. Jadi banyak sekali yang murtad. Karena itu merupakan rayuan dari orang kafir kepada kaum muslimin. Barang siapa yang mau murtad ataupun keluar dari agama Islam, maka akan diberi harta. Nah, jadi banyak sekali kaum muslimin yang murtad, sehingga pada saat itu Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin yang memberontak ini. Diperangi sampai dia itu mau kembali ke agama Islam. Yang keempat, status hukum pelaku buron. Atau dibacakan yang putra. Siapa yang membacakan? Atau saya tunjuk? Tidak dihukumi kafir hukuman bagi pelaku buron secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh tahu. Wa ini. Nggak jelas ya? Enggak. Oke, saya bacakan terus. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi di surat ini dijelaskan jika ada dua golongan minal mu'minina qatatalu, dua golongan yang berperang, maka bantulah salah satunya yang berbuat baik. Diperangi sampai mereka itu kembali ke agama Islam. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang kembali. Jadi intinya dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang kayak tadi, dua kaum muslim yang mereka itu satu memberontak, maka yang kaum muslim itu harus memerangi sampai mereka itu kembali ke agama Islam. Tapi apa? Ini dihafalkan ya suratnya sama ayatnya, nanti keluar diubah. Namanya aja, nama suratnya. Al-Hujurat ayat 9. Yang kelima, hukum memerangi bugot dan batasannya. Nah, jadi bugot itu ada yang wajib diperangi, ada yang mubah atau boleh diperangi. Nah, yang wajib diperangi itu yang pertama, jika mereka itu menyerang wanita, jika mereka itu menyerang warga sipil, seperti yang dilakukan oleh KKB. Sudah dengar belum berita yang kemarin viral yang pelaku KKB itu menyerang pekerja wanita? Awal
whistleblower yang selamat cuma 1 orang. Nah itu kan termasuk menyerang warga sipil. Jadi memang KKP termasuk pelaku buat di Indonesia. Yang kedua, mereka itu tidak mau membayar zakat, tidak mau membayar pajak. Itu juga wajib diperangi. Kemudian jika mereka itu tidak sependapat dengan pemerintah, tapi tidak mau menjalankan dengan baik-baik, itu juga termasuk yang wajib diperangi. Yang terakhir, hikmah hukuman bagi pelaku buat. Yang pertama, kelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau memberontak terhadap negara yang sah. Yang kedua, sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam sangat melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang selanjutnya, menghindarkan manusia dari perbuatan yang semena-mena. Yang terakhir, membuat jelas pelaku pemberontak. Jadi, jika hukum pelaku buat itu diterapkan di Indonesia, maka pastinya kan beberapa kelompok itu akan takut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Intinya hikmahnya itu seperti itu. Ini materinya sangat dikit ya. Oke, dari materi buku yang tadi ingin tanyakan dulu. Mungkin belum ya? Demokrasi kipas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.